Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan buku terjemahan 175 Jalan Menuju Surga. 2 pekan lalu kita sampai pada ayat Al-Kahfi 107-108, masih dalam gambaran umum tentang surga, di mana Allah sebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Sini jelas bahwa orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman yang keimanannya tidak tercampur dengan syirik. Ya, tidak tercampur dengan syirik. Selain iman adalah amal salih. Apa itu amal salih? Amal salih itu adalah amal yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi iman, keyakinan yang tidak tercampur dengan syirik, termasuk di dalamnya adalah kebersihan hati dalam beribadah, tidak tercampur dengan riya, itu iman. Adapun amal salih adalah kebaikan ibadah yang tidak tercampur dengan perkara-perkara bid'ah. Ya, inilah oleh ulama disebut dengan syurut qubulil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah iman, yakni niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, cara ibadahnya. Kalau iman itu kepada Allah, tapi kalau cara ibadah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti apa? Ya. Maka Nabi katakan ada orang sholat sekian puluh tahun, Pak Bu. Ini hadis Nabi. Tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Karena cara sholatnya tidak benar. Ya, rukuknya benar, sujudnya nggak benar. Ya. Atau sebaliknya, sujudnya benar, rukuknya tidak benar. Maka saya sarankan kita beli buku Sifat Sholat Nabi, bukunya kecil, versi kecil, yang versi tebal ada. Kita mencocokkan cara sholat kita. Sifat Sholat Nabi ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Bukunya ada yang kecil bergambar. Ya, di mana posisi tangan ketika takbir, di mana posisi tangan ketika tahiyat, ya. Dan di mana posisi tangan ketika ruku, menghadap kemana pandangan ketika ruku. Nah, semua dibahas di situ. Ya, hadisnya, kemudian berikut gambarnya. Ya, judul bukunya Sifat Salat Nabi, yang kecil saja, yang kecil. Ya, kurang lebih harganya kurang lebih 10 sampai 15 ribu saja. Saya sarankan untuk dibaca itu, kita cocokkan cara sholat kita. Ketika orang sudah beriman dalam beribadah, tidak tercampur dengan syirik, dan beramal salih tidak tercampur dengan perkara-perkara yang menyelisih sunnah, apa yang mereka dapatkan? Kanat lahum jannatul firdausi, bagi mereka surga firdaus.
Nabi bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa, fa innahu a'la wa awsatuha." Apabila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? A'la wa awsatuha. Surga Firdaus itu surga tertinggi derajatnya dan berada di tengah-tengah surga. Itu surga Firdaus. Ya, maka kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nuzula sebagai rumah bagi mereka, tempat tinggal bagi mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ada keinginan untuk berpindah darinya. Inilah hakikat surga, Pak. Karena ketika orang sudah masuk ke dalamnya, sama sekali tidak ada keinginan untuk pindah. Sehingga kata ulama, sebenarnya jika itu makna surga, di dunia itu ada surga. Ya, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Man dakhalaha dakhala jannatal akhirah. Barang siapa yang masuk ke dalam surga dunia, maka dia akan mudah untuk masuk ke surga akhirat. Surga dunia itu apa? Lazzatul ibadah. Ketika orang merasakan lezatnya beribadah, lezatnya baca Quran. Makanya di dalam buku Dunia Lebih Jelek Dari Bangkai Kambing, ya, ada buku kecil Dunia Lebih Jelek Dari Bangkai Kambing. Itu orang-orang solih tempo dulu, para wali-wali Allah, ya, seandainya bisa, mereka maunya nggak mati. Ya. Surga akhirat itu untuk kita. Surga akhirat itu untuk kita. Adapun surga dunia untuk Allah. Salat, puasa, haji, ya, itu adalah penunaian kewajiban kita yang merupakan hak Allah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu menunaikan hak Allah daripada kita mendapatkan apa? Hak kita. Dengan kita beribadah secara benar, dengan haji benar, puasa benar, sholat benar, maka kita akan masuk surga. Nah, orang dulu, Pak Bu, ya, seandainya bisa, mereka itu nggak mau mati. Kenapa? Mereka pingin terus ibadah. Ya, mereka maunya ibadah terus. Karena ibadah itu memenuhi hak Allah, menunaikan hak Allah. Nah, orang kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, ya, hidupnya pasti tenang. Ya, merasakan nikmatnya sholat, ya, merasakan nikmatnya baca Quran. Ya, sebagian orang kan terutama usia-usia 20, usia-usia belasan tahun, kenapa dia betah bersama HP, bersama gadget? Karena dia merasakan ketenangan, main game, bermedia sosial, sehingga sudah 1 jam main HP, ya, sudah setengah jam nggak sadar nunduk ke HP. Dia merasakan ketenangan, ya, ketenangan yang suram. Nah, kita ini, ya, apa sudah merasakan nikmatnya ibadah? Apa kita sudah merasakan nikmatnya sholat malam? Nah, para sahabat itu sudah sampai pada level itu, Pak. Makanya di dalam Al-Quran surah 39 ayat 9, Pak, bagaimana Utsman bin Affan itu kalau sholat malam 1 rakaat seperti membaca 30 juz. Ya, kalau punya buku tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zumar ayat 9. Ya.
Tentu tidak sampai 30 juz. Ya. Ibnu Abbas ingin menceritakan panjangnya sholat malam Utsman bin Affan. Kenapa sepanjang itu? Dia telah merasakan apa? Nikmatnya sholat malam. Nabi kita juga begitu. Ya. Istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat juga begitu. Ya. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab al-mujahadah, diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Salat malam Nabi itu 1 rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1 rakaat. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah merasakan apa? Nikmatnya sholat malam. Nah, sama. Kita kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, terutama subuh, ya, itu panjang, gak bakal protes, Pak. Ya, apalagi Jumat. Karena sunnahnya Jumat itu panjang kalau subuh. Ya, Nabi biasa kalau baca subuh itu, Pak, Jumat, as-sajadah rakaat 1, rakaat pertama. Rakaat keduanya al-insan. Itu biasa Nabi. Ya, subhanallah. Nah, kita ini coba kalau kita sholat di Masjid Haram, itu Pak, maunya itu Syekh Sudes jangan ruku. Ya, yang sudah sholat di Masjid Haram itu maunya jangan ruku dulu, jangan. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Itu didukung dengan suara. Ya, ini bacaan nggak benar, panjang, didukung juga suara nggak benar, ya bisa jadi jamaahnya protes. Maunya jangan lama-lama, bacaannya nggak benar, kemudian suaranya nggak bagus, ya maunya panjang. Nah itu tidak pantas. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ingin membaca diri kita, apa kita ini sudah merasakan lezatnya ibadah? Ya. Sehingga kalau kita sudah merasakan lezatnya ibadah, sama dengan surga akhirat surah Al-Kahfi tadi. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya sholat malam, maunya itu Pak, gak cukup 1 juz Pak, 1 malam Pak. Ya, gak cukup. Coba saja nikmati sholat malam. Sehingga saya ada tulisan belum saya kirim, ya, bagaimana bolehnya orang sholat malam itu sambil membaca Al-Quran. Ya. Agar apa? Agar dia bisa sholat sepanjang mungkin. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Para sahabat itu sudah merasakan betul lezatnya ibadah. Maka 1 rakaat seperti membaca 30 juz. Nabi 1 rakaat membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya. Nah, jangan-jangan kita ini belum merasakan, baru sebatas menunaikan, ya, baru sebatas melaksanakan. Tapi ruh dari ibadah itu sendiri belum kita rasakan. Sehingga kata ulama, surga itu ada di dunia dan ada di hari akhir. Surga akhirat apa tadi? Ketenangan. Orang kalau sudah berada di dalam surga tidak mau apa tadi? Tidak mau keluar darinya. Dunia sama Pak. Orang kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, gak mau berhenti dia. Gak mau berhenti. Ya. Seandainya boleh, ya, gak tidur. Tapi kan dilarang di dalam agama. Tidak boleh kita semalam tidak tidur. Ya. Seandainya boleh, baca Quran terus. Tapi kan gak boleh. Nah kita ada istri, kita ada anak. Ya, subhanallah. Itulah kata ulama, surga dunia, surga akhirat. Man dakhala jannatad dunya dakhala jannatal akhirah. Siapa yang masuk surga dunia, dia akan mudah masuk surga akhirat. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan.
Allah juga sebutkan pada surah Al-Kahfi, ya, masih surah yang sama, ayat 30-31. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Surah Kahfi ini sunnah dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Ya, siapa yang baca surah Kahfi hari Jumat, Allah akan terangi dia sampai Jumat berikutnya. Ya, ini sunnah. Dan hadisnya ada berapa jalan, sehingga ulama menyebutkan membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari besoknya itu hukumnya sunnah. Ya. Apalagi kalau menghafalnya, Pak. 10 ayat terakhir dihafal surah Al-Kahfi, usima min dajjal. Dia terjaga dari fitnah dajjal. Ya, dicoba Pak ya, Bu. Hafalin surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Insya Allah terjaga dari fitnah dajjal. Nah, baca secara rutin setiap malam Jumat. Lebih khusus lagi, hafalin 10 ayat terakhir. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang mengerjakan amal dengan baik. Nah, kenapa Allah katakan ahsana amala, bukan aktsaru amala? Bedakan. Karena prinsip ibadah itu, Pak, prinsip amal solih itu bukan berapa banyak, tapi prinsip amal solih itu seberapa bagus. Maka di dalam Al-Quran surah Tabarak, surah Al-Muluk, Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Apa tujuan ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling baik. Nah, baiknya amal itu apa? Tadi dua. Ya, amal itu disebut baik ketika memenuhi dua perkara. Niat yang ikhlas, mengikuti sunnah. Ditambah satu lagi oleh ulama. Apa itu? Ketika ada pengaruh kebaikan terhadap orang lain. Itulah amal yang baik. Ya, salat dikatakan baik kalau ikhlas dia mengerjakannya dan benar cara salatnya sesuai Nabi. Nah, yang ketiga, dia tidak menggibah orang lagi. Dia tidak memfitnah orang lagi. Itulah salat yang baik. Ya, haji juga sama. Haji yang baik apa? Ketika terpenuhi dua perkara, hajinya diterima oleh Allah. Hajinya mabrur. Niat karena Allah, laksanakan haji, dan cara hajinya benar. Ya. Nah, yang ketiga, harus ada pengaruh kebaikan kepada orang lain. Maka Nabi ditanya, apa haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu kalau lisannya sudah terjaga, tidak memfitnah orang, tidak menggibah orang. Apa haji mabrur itu? Haji mabrur orang, nah, itu jangan-jangan hajinya gak mabrur. Nah, ternyata setelah dilihat, kenapa kok begitu? Pulang haji kok gak ada perubahan? Jangan-jangan niatnya haji karena manusia. Ya, atau cara hajinya tidak sesuai dengan cara haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa ada? Banyak, Pak, banyak haji yang tidak. Ya, tanya biro yang sesuai sunnah. Ya, jangan asal berangkat. Banyak. Ya, dan saya ikut pelatihan haji berapa bulan yang lalu, karena
memang jamaah haji di Indonesia ini tidak diarahkan secara utuh mengikuti cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di banyak ya yang pelaksanaannya itu jauh dari pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan tidak mampu, alasan bagaimana, alasan capek, alasan banyak alasan. Ya, nah kalau ibadahnya sudah bagus, nah saya ulangi lagi, kapan ibadah disebut bagus? Niat karena Allah, cara ibadahnya harus sesuai cara Rasulullah. Maka kami kata Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Artinya apa? Diterima dan dibalas satu kebaikan 10 pahala. Ya, satu kebaikan 10 pahala. Tapi kalau ibadahnya nggak bagus, capek aja. Ya, hanya lelah. Seperti yang Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa gak dapat apa-apa dari puasanya. Ini kata Nabi, yang dia dapat hanya haus, yang dia dapat hanya lapar. Ikhlas barangkali dia berpuasa, tapi cara puasanya tidak sesuai cara Nabi. Bagaimana indikasi cara puasa tidak sesuai cara Nabi? Puasa tidak makan, puasa tidak minum, tapi masih menggibah orang, masih menceritakan orang. Itu puasa yang tidak sesuai cara Nabi. Ya, jadi kalau ibadahnya sudah benar, pasti diterima oleh Allah dan tidak akan dia sia-siakan oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Ya, terlebih puasa, berapa balasannya? Hanya Allah yang tahu balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Ulaika lahum jannatu adnin. Jika amal soleh mereka sudah diterima oleh Allah berdasarkan amalnya itu benar, bagi mereka jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden itu apa? Surga Aden itu sumber kenikmatan seluruh surga. Kalau surga Firdaus apa tadi? Surga Firdaus itu nikmatnya paling tinggi. Tapi kalau surga Aden, jadi 8 pintu surga itu sumber kenikmatannya dari surga Aden namanya. Ya, dari sumbernya itu dari surga Aden. Maka Allah katakan, jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Di dalam surga Aden, mereka berada di dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabraqim muttaki'ina fiha 'alal araiki ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Ya, maka mereka itulah diberikan oleh Allah surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Ya, kemudian mereka dihiasi dengan gelang emas, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Berikan gelang emas, ya, karena di dunia tidak boleh laki-laki memakai emas, ya, kalung emas, cincin emas, tidak boleh. Tapi bagi perempuan boleh, tapi sewajarnya. Ya, terutama setiap keluar rumah, jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, adapun piring tidak boleh, ya, tidak boleh piring terbuat dari, karena itu simbol kesombongan. Ya, gamak gigi tidak boleh juga, gigi emas, ya, tidak boleh ada gigi palsu terbuat dari apa ini? Dari emas, tidak boleh, ya. Nah, di surga jadi halal. Ya, perempuannya dikasih emas, sama laki-lakinya juga dikasih emas oleh Allah. Ya, jadi halal. Dan mereka juga, ya, diberikan pakaian hijau yang terbuat dari sutra halus. Nah, sama
Sutra di dunia hukumnya tidak boleh. Tapi nanti di hari akhir jadi boleh. Ya, seperti khamar. Khamar di dunia haram. Mabuk atau tidak mabuk haram hukumnya. Tapi nanti di surga halal. Ya, di surga halal. Nah, ada yang tanya, khamar kan haram di dunia. Ya. Bagaimana dengan rokok? Ya, rokok. Anggap saja, ya, kan ada pendapat rokok hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau yang meyakini rokok haram? Boleh nggak dia ngerokok di surga? Ya, apa ada rokok di surga? Yang sifatnya itu tidak baik tidak ada. Ya, sesuatu yang haram tetapi sifatnya tidak baik itu tidak ada, tapi ada celutupan. Ada rokok tapi ngambil apinya ke neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun sutra, ya, emas, tidak ada unsur yang membahayakan, kecuali ada tapi tidak seperti, ya, dokter lebih paham lah, saya tidak terlalu paham bahwa rokok itu membahayakan katanya. Maka, ya, sesuatu yang sifatnya merusak kehidupan itu tidak ada di surga. Ya, mereka diberikan sutra halus dan sutra tebal penghuni surga. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah, sambil makan bertelekan. Sehingga kita sampaikan pada 2 pekan yang lalu, tidak baik kita makan sambil bertelekan, terutama telekan satu tangan kiri. Ya, tidak baik kita makan, terutama telekan tangan kiri, itu tidak terpuji. Kenapa? Ya, karena itu nanti adalah cara makannya penghuni surga. Ya, mereka diberikan dipan-dipan, lalu mereka berhadap-hadapan di situ dan mereka istirahat. Karena surga itu apa? Tempat istirahat. Ya, la amalun. Ya, di hari akhir itu bukan tempat beramal, tapi tempat menghisap amal, kata Ali bin Abi Thalib, dan tempat menikmati amal kita di dunia. Ya, kecuali Nabi Muhammad dikubur sholat, Pak. Ya, Nabi Muhammad dikubur sholat. Para nabi itu dikubur ibadah sholat. Ya, karena jasad mereka haram dimakan tanah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Allah juga sebutkan pada Quran surah Az-Zumar ayat 73-74 bagaimana sifat umum tentang surga. Yang ini adalah cara masuk surga. Cara masuk surga itu berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kamu lihat mereka penghuni surga itu berbondong-bondong masuk surga. Ya, insyaallah kita nanti mudah-mudahan berbondong-bondong masuk surga. Tidak ada yang tercecer, mudah-mudahan. Jamaah masjid syuhada rame-rame masuk surga. Dan paling utama kita berbondong-bondong masuk surga dengan kedua orang tua kita, dengan anak-anak. Karena Bapak Ibu apa? Nikmat tertinggi di surga itu 1, melihat Allah. 2, jumpa Rasulullah. 3, jumpa keluarga besar. Itu nikmat tertinggi di surga. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga, Bapak Ibu kita masuk surga, anak kita masuk surga, sampai nanti cucu cicit kita semua masuk surga. Ar-Ra'd 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Nikmat tertinggi di surga setelah jumpa Allah, jumpa Rasulullah, keluarga berkumpul di surga. Tidak ada yang tercecer ke neraka. Dan kerugian yang paling besar di hari akhir adalah ketika keluarga terpisah. Ya,
ketika keluarga terpisah, itulah kerugian yang paling besar. Az-Zumar ayat 15. Ya, suami masuk surga, istri masuk neraka. Orang tua masuk neraka, anak masuk surga. Rugi. Ya, tentu yang rugi yang masuk neraka. Tetapi yang masuk surga ya pasti mencari-cari. Tapi sayang sama sekali tidak bisa menarik ya orang yang sudah masuk neraka kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu. Allah juga sebutkan, ini masih pandangan umum tentang surga, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, subhanallah. Ya. Ini cara Allah memanggil para pendosa. Kita, saya, ya, demi Allah, kita ini semua banyak dosanya. Ya. Saya, kita semua, orang tua kita, semua banyak dosanya. Dan pasti akan berdosa besok, kecil besar. Tapi coba perhatikan. Bagaimana Allah memanggil pendosa? Wahai hambaku yang berdosa, yang melampaui batas. Itulah Allah kepada kita, Pak. Kalau manusia memanggil pendosa, dianggap pendosa itu sampah masyarakat. Ya, dianggap pendosa itu orang kotor. Ya, itulah manusia. Tapi Allah memanggil pendosa dengan panggilan kasih sayang. Wahai hambaku yang banyak dosa. Ya, Allah menggunakan kata hambaku. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu, tidak pernah disebutkan namanya secara khusus kecuali disandingkan di belakang namanya Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Itu penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dipanggil oleh Allah langsung namanya. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Ibrahim wa wassa biha Ibrahim. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah disebut namanya langsung oleh Allah kecuali disandingkan dengan gelarnya. Ya, itu apa? Bukti penghormatan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sama kepada kita, Pak. Meskipun kita ini pendosa, tetapi kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Wahai hambaku yang banyak dosa, ya, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Ya. Baca kitab Riyadhus Shalihin bab Ar-Raja, bab harap. Ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seandainya Pak ya, seandainya kita ini sudah tidak punya dosa dan tidak berdosa, apa yang terjadi pada diri kita? Dua. Kemungkinannya dua. Satu, kita akan sombong. Ya. Seandainya kita tidak punya dosa dan tidak berdosa, kita akan sombong. Ya. Itulah sebabnya kita berdosa agar kita tidak sombong. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tidak punya dosa dan tidak akan berdosa, maka Allah akan matikan kita, Pak. Allah wafatkan kita. Lalu Allah ganti dengan orang baru yang berdosa. Makanya baik sangka kita ini, Pak, baik sangka kita kepada Allah. Kenapa Allah mewafatkan ibu kita? Kenapa Allah mewafatkan bapak kita? Kenapa Allah mewafatkan orang tua kita? Baik sangka kita. Mudah-mudahan mereka diwafatkan oleh Allah karena sudah tidak punya dosa. Ya. Dan kenapa saya sampai sekarang masih hidup? Kenapa Bapak Ibu sekarang masih hidup sampai sekarang? Karena kita ini banyak dosanya. Ya, kita ini dosanya masih banyak. Allah kasih kesempatan kepada kita. Nah, begitu kita berdosa, dipanggil oleh Allah, wahai hambaku yang banyak dosanya, jangan sampai kamu putus asa.
Hari ini kau berdosa, taubat, aku ampuni. Kau dosa lagi, taubat, aku ampuni. Kau dosa lagi, taubat, aku ampuni. Aku tidak akan pernah bosan mengampuni dosamu sampai engkau bosan bertobat kepadaku, kata Allah. Demikian Nabi sebutkan. Dilihat nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin bab harap, bab ar-raja. Ya. Ada orang taubat berulang-ulang, tetap akan diampuni Allah dosanya, Pak. Sampai kapan? Sampai dia bosan bertobat kepada Allah. Ya. Malaikat iblis datang kepada Allah, syaitan datang kepada Allah. Izinkan aku ya Allah. 1, umurku panjang. Izinkan ya Allah. 2, izinkan aku menyesatkan hamba-Mu. Izinkan ya Allah. Aku tidak akan pernah bosan menyesatkan hamba-Mu ya Allah. Silahkan, kata Allah. Silahkan. Tapi aku pun tidak akan pernah bosan mengampuni dosa mereka. Ya, sampai kapan? Sampai nyawa di tenggorokan. Demikian Allah sebutkan pada surah Al-Qiyamah. Ya, hatta idza kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ووجوه يومئذ باسطة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Itu sampai nyawa di tenggorokan udah selesai, nggak ada ampun. Ya, subhanallah. Kita ini dosanya dulu banyak sekali, besar-besar dosa kita. Tapi alhamdulillah Allah belum wafatkan kita. Allah kasih kesempatan kita untuk berdosa. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ada satu saja yang diminta dari kita. Apa itu? Mengaku dosa kita banyak. Itu saja. Ya. Makanya coba lihat Sayyidul Istighfar. 2 kali kita baca sehari. Sekali pagi, sekali sore. Coba Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Gimana lanjutannya? Gimana, Pak? Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Subhanallah. Ada 2 yang kita akui kepada Allah setiap pagi dan setiap sore. 2. 1, semua yang ada pada diriku ini ya Allah, ini nikmat-Mu ya Allah. Ini nikmat-Mu semua ya Allah. Dan yang kedua yang harus kita sadari, wa abu bidzambi. Tapi ya Allah, Engkau sudah banyak ngasih nikmat kepada aku balas dengan dosa ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar, Pak. Pengakuan dosa Sayyidul Istighfar itu. Ya. Engkau telah banyak memberikan nikmat kepadaku tidak terhitung, tapi aku hamba-Mu justru membalasnya dengan dosa. Karena itu ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku. Ya, yang membalas nikmat-Mu dengan dosa itu ya Allah. Ampuni dosaku. 2 kali sehari kita harus mengaku dosanya banyak. Sama sebelum salam kita akui lagi dosa kita banyak. Setelah doa Dajjal, kita baca lagi doa pengakuan dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu sama, Pak. Ya Allah, aku ini banyak melakukan dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang banyak itu kecuali Engkau. Ini saja yang diminta kepada kita, Pak. Mengaku bahwa kita ini dosanya banyak. Dengan mengaku itulah akan terselut semangat kita untuk memohon ampun kepada Allah. Orang yang tidak bertobat, malas beristighfar karena menganggap dirinya baik, menganggap dirinya rajin ibadah. Maka kita ini dituntut merasa kurang, ya, merasa banyak dosanya. Digambarkan dalam Sayyidul Istighfar. Nah, sebanyak apapun dosamu,
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan semua dosamu. Coba kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Sekarang, besok, sampai kapanpun, selama-lamanya, itu fi'il mudhari. Aku akan mengampuni dosamu, kata Allah. Ya, hari ini kau dosa, ya. Lalu engkau bertobat atau tidak bertobat, tetap aku akan ampun dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena engkau Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berikutnya, ini satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Subhanallah. Kita sudah dapat jaminan dari Nabi, Pak, untuk umatnya, untuk kita. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, sahabat bertanya, wa may ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhala al-jannata, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat kepadaku maka dia orang yang enggan masuk surga. Apa taat kepada Rasul? Taat kepada Rasul at-tasdiqu bima akhbarah, membenarkan seluruh yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, wal amalu bima amilah, dan mengamalkan seluruh yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang sifatnya ibadah, wat tarku bima naha, meninggalkan seluruh yang Nabi larang. Ya. Dan yang paling utama, bentuk ketaatan kita kepada Rasul, al-ibadatu bisunnatih, adalah kita beribadah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mencontoh seluruh sendi-sendi kehidupan Nabi. Ya. Bukan hanya soal salat malamnya, itu penting, ya. Di semua sendi kehidupan Nabi, sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu apa? Apa yang disebut dengan sunnah Nabi? Kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin wa amalin, itulah sunnah Nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan maupun perbuatan, itulah sunnah Nabi. Salat sesuai sunnah. Sekarang pernikahan, apa sudah sesuai sunnah pernikahan? Lamaran harus sesuai sunnah. Pakaian harus sesuai sunnah. Makanya bagus kita baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, rangkuman hidup Rasulullah SAW. Bagaimana celana Nabi, bagaimana jubah Nabi, ya, apa jubah Nabi di bawah mata kaki, apa jubah Nabi di atas mata kaki, semua dibahas di situ. Kalau kita mengaku pecinta Rasulullah SAW, dari pakaian saja contoh. Ya, Nabi tidak pernah pakaiannya di bawah mata kaki, kecuali jubah Nabi itu di atas mata. Itu contoh-contoh kecil, Pak. Ya, belum lagi yang lain, ya. Subhanallah. Nah, kalau ini sudah kita terapkan, ya, kita taat kepada Rasulullah, maka insya Allah kita termasuk yang akan masuk surga. Tentu, ya, itu contoh kecil. Ya, Nabi tidak pernah makan pakai tangan kiri. Nabi tidak pernah minum pakai tangan kiri. Mengaku taat kepada Nabi, tapi minum masih pakai tangan kiri. Bahkan masih pakai tangan kiri. Bagaimana kita akan disebut sebagai umat yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, cara bicaranya semua. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk umat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita. Insyaallah pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk pada pembahasan inti, tetapi tanggal 25 saya tidak datang pekan keempat. Tanggal 24-nya kami mau umroh, ya, tanggal 24 September.
Insyaallah saya berangkat umroh. Ya. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.